Guys, welcome YouTube my channel. Oke, langsung aja aku bakal ceritain ya mengenai cerita hijrah aku dari masa pacaran hingga aku milih untuk sendiri gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, di sini aku bakal nyeritain itu singkat, padat dan jelas ya, insya Allah. Oke, ceritanya itu bermula dari pas aku SMA kelas 2. Jadi aku tuh lulusan 2021 ya. Jadi mungkin sekarang tuh udah sekitar 5 tahun. Sekarang kan udah 2025. Jadi sekitar 5 tahun aku tuh udah gak menjalin hubungan dengan siapapun ya. Jadi aku milih untuk sendiri gitu. Tapi aku tidak menghakimi orang yang pacaran ya. Tapi di sini aku pengen nyeritain diri aku sendiri. Ya kenapa alasan aku, kenapa gitu ya. Alasan aku itu kenapa sampai sekarang aku milih untuk sendiri gitu kan. Karena semua orang juga punya pilihan sendiri. Oke, ceritanya itu bermula dari pas aku SMA kelas 2, semester 2 kalau gak salah ya. Oke, aku bakal ceritain dulu. Aku tuh dulu pernah punya 7 mantan. Yang 5-nya itu mungkin masih cinta monyet. Aku awal pacaran itu dari kelas 2 SMP. Mungkin yang 5-nya aku cinta monyet semua, terus yang 2-nya ada ya seriusnya ya lah. Terus aku yang terakhir itu tuh sama kakak kelas di SMA aku, masih satu sekolah, cuman dia kita ceritain dulu ya yang terakhirnya nih sama yang si terakhir. Kita panggil dia si A. Jadi terakhir kali putus sama si A itu lama pacarannya 5 bulan. Putusnya kenapa? Putusnya karena dia itu katanya mau fokus ujian, karena dia itu kan waktu itu kelas 3 SMA, aku kelas 1. Jadi dia pengen gitu. Pengen fokus. Oke, clear. Jadi aku tuh gak pernah pacaran tuh lama banget, gak pernah. Jadi aku tuh ngerasa kayak gak pernah kayak gamon gitu sama seseorang, karena aku mungkin belum pernah merasakan pacaran yang bertahun-tahun kayak orang-orang lain di luar sana gitu ya. Mungkin kayak teman-teman juga. Jadi aku tuh suka ngerasa kayak kenapa sih baik banget orang tuh kayak gamon ya. Ya mungkin karena aku belum pernah ngerasain hubungan yang lama gitu. Karena aku paling lama pacaran tuh 5 bulan. Itu juga yang terakhir kali gitu. Nah dari situ tuh terus aku hijrah nih ya. Karena aku ngerasa pacaran itu ternyata salah gitu ya. Terus aku sadar tuh pas kelas 2 SMA setelah putus. Soalnya aku tuh lupa inget ya. Aku tuh hijrahnya itu setelah aku putus sebelum aku putus ya. Kayaknya setelah aku putus deh ya. Nah setelah aku putus dari si kakak kelas aku itu ya, si A itu ya. Terus ini menarik banget nih ceritanya. Jadi waktu itu aku lagi scroll di ruang tengah rumah aku. Aku lagi duduk di kursi sambil ngelipatin kaki aku ya, Sila namanya ya. Aku sambil scroll gitu kan, scroll HP. Terus aku lihat postingan Ustadz Handibon gitu, yang waktu itu pernah booming ya pada masanya. Tahun itu tahun berapa ya? Kayaknya 2022 deh. Ya pokoknya selang waktu itu, ya selang 1 tahun lah gitu ya, aku tersadar gitu. Nah, lagi scroll TikTok, muncullah postingan Ustadz Handiboni yang kayak menyinggung orang yang pacaran gitu ya. Seingat aku isinya itu tentang kayak pernyataan kayak gini. Orang yang pacaran ini antara pacaran cewek sama cowok yang ada menjalin hubungan tanpa ikatan menikah gitu. Ternyata katanya itu tuh bisa menjerumuskan orang tuanya itu ke neraka gitu guys. Dan itu tuh postingannya itu benar-benar kayak ngeri banget gitu ya. Soalnya kan ada gambaran kayak Ustadz dan Diboni nih nyeritain, tapi ada gambaran kayak mengerikannya gitu. Jadi kalau kita pacaran nih, kalau ada anak pacaran terus dia itu sama aja menjerumuskan orang tuanya itu ke neraka, katanya kayak gitu. Sama aja si anak tersebut itu kayak melempari si orang tuanya itu dengan batu kerikil yang panas dari neraka kayak gitu ya. Sama aja kayak gitu. Apalagi misalkan kalau orang tuanya udah meninggal nih, jadi si orang tuanya tuh disiksa gitu karena perbuatan si anaknya yang pacaran. Terus aku tersadar nih, kok tega banget gitu ya, aku yang udah dilahirin, udah dibesarin sama orang tua aku, kok aku bisa setega itu gitu sama orang tua aku, ngebiarin orang tua aku kayak mungkin nanti di akhiratnya bakal disiksa atau gimana ya, dan setega itu mungkin lah
udah dilahirin tapi menjerumuskan orang tuanya ke neraka. Simpelnya kayak gitu ceritanya. Terus aku tuh kayak, wah ngeri banget gitu ya ceritanya. Terus aku kayak tersadar gitu, terenyuh gitu ya. Terus aku di situ kayak komitmen nih sama diri aku sendiri buat buat gak pacaran, karena emang cewek sama cowok misalkan kalau bersentuhan juga itu emang gak boleh ya guys ya. Itu tuh nanti kan tangannya di apa sama besi, tangan si cowoknya tuh bakal apa ya, sama besi panas gitu loh di siksanya. Itu cuma sentuhan, apalagi kita melakukan hal yang lain gitu ya. Dan alhamdulillahnya gitu ya, bukan alhamdulillah ya, aku tersadarnya tuh karena postingan itu. Dan juga selama pacaran gitu aku belum pernah melakukan hal-hal yang apa ya, di luar batas pacaran gitu. Bukan itu ya, di luar batas pokoknya ya, kayak seks kayak gitu, alhamdulillah enggak. Cuma aku pernah pegang tangan aja, itu juga ya cuma pegang tangan. Dan mungkin ini, entar dulu ya, kita ceritain dulu. Nah dari postingan tersebut aku juga tersadar langsung kayak, seingat aku ya waktu itu aku langsung kayak terhanyut dan sedikit nangis gitu ya. Kayak, wah aku tuh kayak anak yang gak berbakti dan kayak anaknya Dora gitu. Udah dibesarin tapi nyelakain orang tuanya atau menjerumuskan orang tuanya tuh ke neraka gitu. Kayak gitu ya, singkat ceritanya. Terus lah aku komitmen sama diri aku sendiri kan tadi, buat gak pacaran gitu, buat ya pokoknya apapun itu, pokoknya gak pacaran gitu lah. Siapapun itu orang yang deketin aku, pokoknya lo jangan pacaran sampai lo bener-bener kayak halalin sama seseorang. Terus pokoknya yang pertama aku tersadarnya itu pas lihat postingan Handi Boni, Ustaz Handi Boni yang menceritakan bahwa ternyata pacaran itu ternyata bisa menjerumuskan orang tuanya ya. Mungkin itu alasan kuat aku ya buat komitmen sama diri aku sendiri buat ke pacaran. Terus yang kedua, menurut versi aku ya, pacaran itu ngebuang-buang waktu yang harusnya kita upgrade diri ya buat melakukan hal positif lainnya, tapi kita kayak membuang-buang waktu buat orang lain yang belum tentu jodoh kita. Terus yang ketiga, aku kan orangnya gak mau ribet ya, jadi aku tuh kalau pacaran ya pokoknya gak mau diatur, gak mau di itu ya, karena kayak apa sih gitu ya, sok-sokan ngatur anak orang padahal diri lo juga belum ngatur gitu. Terus keempat, alasan kuatnya itu tadi karena aku sayang banget sama orang tua aku, jadi aku tidak ingin menjerumuskan orang tua aku ke neraka ya, masa mau menjerumuskan gitu ya. Jadi itu 4 alasan kuat aku buat aku milih sendiri atau enggak pacaran. Terus aku juga percaya di balik hikmah kita gak pacaran itu ada peribahasa yang menjaga akan terjaga. Jadi yang menjaga itu maksudnya ya menjaga kehormatannya atau menjaga seluruh apa ya, tubuhnya, jiwanya gitu ya. Untuk yang menjaga juga gitu ya. Istilahnya si ceweknya ini yang terjaga ya, untuk yang menjaga ya sama-sama itulah baik. Jadi si perempuan baik bertemulah dengan laki-laki baik, seperti itu. Terus aku juga kayak apa ya, dan tadi kan aku udah ceritain aku tuh sama mantan aku belum pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu ya, kayak seks gitu ya. Dan aku udah ceritain tadi di awal bahwa aku cuma bisa sama mantan aku itu cuma pegang tangan aja. Itu pun karena kita dulu tuh pas zaman SMA, karena pacaran tuh kayak apa ya, sering ngumpat-ngumpat terus, kayak sesuatu hal yang apa ya, tidak bisa lumrah gitu loh. Jadi kayak malu, bukan malu ya, mungkin kayak lebih ke privasi gitu. Terus orang tuh kayak misalnya kalau pacaran dipublish, jadi apalagi satu sekolah, jadi kayak gak nyaman dicecein atau gimana ya. Jadi kayak mungkin kayak gitulah. Karena alasan pacaran juga apa ya, menjaga fitrah wanita juga ya guys ya. Karena aku juga pengen apa ya, seluruh fisik aku, seluruh jiwa aku tuh nanti buat suami aku aja gitu ya. Tuh guys, ada yang manggil anak kos atas. Oke, aku lanjut ya. Oke, mungkin yang aku rasain selama 5 tahun ini gak ngerasain pacaran ataupun rasain rasa apa ya rasa cinta ke seseorang tuh, yang pertama aku ngerasa kayak nyaman aja gitu, udah biasa.
terus ngerasa bisa ngelakuin hal yang lebih positif lagi selain kita ngabisin waktu buat orang yang nggak tepat buat kita gitu ya, atau belum tentu jodoh kita. Lebih enjoy, lebih apalagi ya, lebih bisa meromantisasi diri sendiri aja sih, kayak lebih enjoy, lebih tenang gitu. Terus gak tertekan juga, gak ada aturan-aturan atau larangan-larangan apa itulah, kita mau keluar sama siapapun atau sama maksudnya tuh keluar sama siapapun tuh kayak ya udah, kalau mau keluar sama temen ya udah keluar aja, gak usah kayak izin dulu ini dulu apalah gitu ya. Kayak gitu kan, suka ada orang pacaran mah izin dulu ke pacarnya atau apa gimana. Ya mungkin hal-hal yang dirasain aku selama aku milih untuk sendiri ya mungkin kayak kan udah lama ya, sekitar 5 tahun mungkin ya, jadi kayak mati rasa gitu loh sama orang, tapi tetap ada pernah rasa suka sama seseorang, tapi itu juga nggak lama gitu ya, misalkan 1 bulan 2 bulan udah hilang rasanya. Ya, yang aku rasain gitu ya, kalau kita misalkan pengen suka sama seseorang nih, aku tuh kayak inget lagi sama diri aku, ya gak boleh suka, gak boleh suka, buang rasa suka itu, buang rasa suka itu. Aku kadang kayak gitu, jadi takut menimbulkan perasaan yang terus kalau misalkan ada yang suka gimana ya, kadang ada ya orang yang suka sama kita tapi kitanya gak terbuka, itu tuh kayak si orangnya tuh ya udah menjauh karena kitanya cuek gitu loh. Terus aku juga emang tipe orangnya yang gak bisa basa-basi banget ya. Jadi kalau misalkan orang ngechat ya udah, kalau mau ngechat hal yang penting aja gitu, gak usah basa-basi nanya ini nanya itu, ya udah nanya ke hal yang to the point aja gitu. Jadi kadang aku orangnya tuh gak pernah balas chat yang nanya cuman misalkan panggil lama atau ini selamat pagi, selamat siang, atau itu udah makan belum. Itu kan emang sesuatu hal yang gak penting gitu ya. Jadi sekarang juga membatasi diri aku buat membalas chat dari lawan jenis juga. Oke, ini durasinya masih 13. Oke, mungkin aku bakal nambahin. Tadi kan cerita hijrah aku. Jadi cerita hijrah itu jadi mungkin masa-masa buruk aku ke masa-masa yang lebih baik gitulah. Karena kan kita butuh proses ya. Gak segampang kayak ya udah kita baik nih. Enggak, itu dari kita buruk ke baik itu kita butuh proses, butuh komitmen sama diri sendiri gitu. Oh iya, aku pengen nambahin tentang standar pasangan. Ini langsung ke pasangan aja ya. Standar pasangan kalian tuh kayak gimana sih? Misalkan kalau udah standarnya misalkan soleh, mapan, pinter, ganteng, tinggi, itu kalian tidak boleh menurunkan standar kalian hanya karena orang lain pacaran gitu ya. Kalian juga punya standar yang tinggi gitu. Gak apa-apa punya standar yang tinggi, asal kalian juga bisa merubah diri kalian juga lebih baik gitu loh. Nanti kalian juga akan dipertemukan dengan seseorang yang sama baiknya sama dengan kalian. Intinya kita harus bisa memperbaiki diri sendiri, mengupgrade diri. Oh iya, aku lupa nih, aku pengen juga nyeritain di mana teman-teman aku juga kan udah pada punya pasangan, udah ada yang menikah gitu ya. Sudah, apalagi yang udah punya anak. Aku pengen di sini pengen nyeritain yang itu sih, kesiapan menikah gitu ya. Karena aku di sini karena aku adalah seorang yang belum siap menikah. Jadi banyak banget orang yang kayak nanya, kamu kapan nikahnya nih, kapan nikah? Padahal kan kita yang mau nikahnya gitu kan. Maksudnya tuh belum siap gitu ya. Jadi aku sangat sangat mengapresiasi, luar biasa gitu ya buat orang-orang yang sudah siap menikah dan sudah menikah, apalagi yang sudah punya anak. Mereka tuh udah siap dan emang udah siap dengan segala konsekuensinya yang dihadapinya mungkin nanti setelah menikah itu seperti apa. Itu emang luar biasa banget gitu ya. Tapi kan di sini kita posisinya emang belum siap menikah. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Oke, thank you yang udah nonton video aku. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye.